sahabatku semua yang di luar sana. Saya saat ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang saya sangat rindukan ya. Saya bertemu dengan Bang Hen 99 ini berpisah ya, tidak bertemu kembali. Itu 50 tahun, guys. 50 tahun baru bisa bertemu kembali kepada Bang Hen. Ya kan? Waduh, itu kalau dalam pernikahan kawin mas namanya, guys. Jadi saya sangat terharu ya kan, sangat senang sekali hati saya di masa kecil, di umur yang sudah usia senja ini kita bertemu kembali di 50 tahun lamanya bisa bertemu kembali. Itu dibilangnya misteri ilahi. Bang Hen, gimana Bang Hen kok kita bisa bertemu kembali nih Bang Hen? Aduh, gua kangen banget nih Bang Hen. Gimana cerita Bang Hen? Jadi begini ya, memang kan kita kalau bicara takdir kehidupan, setiap individu itu kita tidak pernah tahu. Itu merupakan sebagaimana yang tadi diutarakan oleh katakan saudara Paulo ini, bahwa misteri ilahi, ya, rezeki, jodoh, maut, rezeki, jodoh, maut, satu apa lagi ya? Itu ya, tiga. Dari jodoh maut semua. Rezeki, jodoh, maut itu merupakan rahasia ilahi. Nah ini kan kategorinya rezeki ketemu ini. Iya, iya betul. Iya, betul. rezeki. Dan kita yakin, sangat yakin dan percaya di balik pertemuan kita ini yang merupakan hakikatnya rencana dan keinginan Allah. Kita yakin ada hikmah dan manfaat yang sangat agung di balik ini untuk kita, keluarga kita dan orang lain. Begitu pula bisa dikatakan ada 1001 rahasia positif Allah untuk kemaslahatan kita. Itu alhamdulillah lah, apalagi setelah beberapa tahun ini kita sudah terbebas dari COVID, karena banyak kawan-kawan kita walaupun itu sudah merupakan ketetapan Allah, sudah mendahului kita. Nah itu memang tidak terasa waktu 50 tahun bergulir, alhamdulillah kita bertemu dalam kondisi baik, sehat, ya seperti ini. Dan sekarang usia saya ya kurang lebih saja, mungkin beda bulan lah. Saya 59 tahun jalan, sedangkan saudara Paulo 58 ya, 58 itulah. Jadi begitu. Gitu ya. Jadi gitu guys, kita tuh dibilang perjalanan hidup ya. Kita tidak tahu ya kedepannya tuh harus bagaimana, ya kan? Jadi selama kita hidup itu guys ya, kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita ya. Itu yang dikatakan misteri ilahi. Jodoh kamu, rezeki kamu, atau kematian sekalipun kita tidak tahu ya kan. Saya berpisah dengan Bang Ben ini, Bang Hen ini 99 tahun lamanya bisa bertemu kembali guys, ya kan. Kalau 50 tahun itu perjalanan yang cukup panjang ya. Mungkin kalau tidak ada teknologi ya, tidak ada dunia maya ya, saya ketemu Bang Hen ini di jalan atau di mall ya, tidak saling mengenal. Dia saling mengenal ya kan. Sedangkan sahabat kecil saya tempat waktu masih kecil tuh main kelereng ya kan, mandi di empang ya kan, pakai kedebong pisang ya kan, main bola ya kan. 50 tahun guys, perjalanan yang sangat panjang ya. Itu dibilang ilmu pengetahuan dan ilmu agama harus bekerja sama. Kalau kita berdoa saja, saya nggak akan mungkin ketemu Bang Hen ini ya, karena dengan teknologi sehingga saya bisa ketemu Bang Hen ya. Jadi ini rencana Allah ya, rencana Tuhan ya kan. Saya betul-betul menangis ya, saya betul-betul terkagum-kagum ya. Saya bisa bertemu langsung dengan Bang Hen ini ya. Kalau dibilang ini melebihi dari segala-galanya ya. Kalau grafik ini ada kayak kerucut gini guys ya. Di bawah teman, di tengah saudara, di atas sahabat ya. Teman bisa menyalahkan diri kamu, tengah adalah saudara kamu, di atas sahabat. Nah Bang Hen ini sahabat saya guys. Jadi pun berpisah 50 tahun lamanya bisa bertemu kembali. Itu adalah Allah SWT yang bisa mempertemukan, dikasih sehat, dikasih panjang umur ya kan, bisa bertemu kembali ya kan. Sedang Bang Hen tinggal di Kalimantan yang jauh di sana ya kan, bisa ketemu di DKI Jakarta ini. Saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT. Bang Hen gimana Bang Hen? Kira ada perasaan-perasaan nggak antara kita berdua nih bisa bertemu kembali? Apa gimana pendapat Bang Hen?
Yang jelas kalau bicara perasaan mungkin paling tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh ini saudara Paulo. Ya sangat senang sekali. Paling tidak berarti bisa lebih dari itu perasaannya. Dan saya memang pada saat saya nelpon, ya kata maaf ini, kadang bicara kadang pakai kata saya karena banyak yang dihadapi, kadang pakai bahasa logat Jakarta, enggak saya hilangkan itu. Nah kalau izin mungkin pakai kata gua ya. Kalau gua ini terus terang aja, perasaan yang dirasakan ya melebihi ini saudara Paulo, melebihi, paling tidak sama. Ya sangat senang sekali. Makanya pada saat gua sering menelpon lu kan, nelpon lu kalau malam, gua bilang yakin insya Allah kita bisa ketemu, insya Allah. Yang penting ada niat dan itikat baik. Iya, insya Allah. Ternyata alhamdulillah ada jalannya. Karena pertemuan kita ini bukan ujuk-ujuk. Iya, kita hanya merencanakan, pada akhirnya Tuhan yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu alhamdulillah. Padahal rumah gua jauh sekali, Kalimantan pun bukan Kalimantan Timurnya, Kalimantan Utara. Nah, Kalimantan Utara jaraknya, dulu Kalimantan Utara itu bagian dari provinsi Kalimantan Timur. Namun karena Kalimantan Timur wilayah terlalu luas, ya, karena dari tempat kabupaten gua saja kalau mau ke ibu kota provinsi kurang lebih 800 kilo. 800 kilo jauh sekali. 16 jam naik apa? Kendaraan darat. Kalau pesawat 1 jam. Iya. 16 jam akhirnya. Dan juga katakan multi-informasi itu bukan semata-mata kepentingan daerah tapi kepentingan pusat. Karena apa? Di sana itu bisa dibilang perbatasan dengan Malaysia. Oh, gitu perbatasan ya. dengan Malaysia. Ada yang mengatakan begini, Garuda di dadaku, tapi Malaysia di perutku. Oh gitu ya. Iya, Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Artinya apa itu? Artinya apa? Karena kebutuhan kebanyakan dari negara tetangga. Oh, karena berdekatan ya. Berdekatan di daerah yang terlalu berdekatan dan sangat sulit tersentuh pembangunan, sehingga pusat punya kepentingan supaya pembangunan langsung menyentuh kepada masyarakat. Akhirnya dimekarkanlah kabupaten Kaltar itu ya. Kabupaten gua namanya Bulungan. Oh, Bulungan ya. Kabupaten Induk. Akhirnya Kabupaten Induk dengan berbagai katakan tahapan proses dijadikan 5 kabupaten kota. Oke, aku skip ya, Ya. tentang Kalimantannya ya. Perasaan Bang Hen sendiri, Bang Hen 99 ini ya, teman kecil saya ya. Kok bisa bertemu dengan teman kecil tuh bagaimana? Apakah punya insting atau punya perasaan? Kalau gua sih selain punya feeling, punya keyakinan. Keyakinan ya. Keyakinan. Nah, kenapa gua punya keyakinan? Ada 4 yang selalu ada 4 komponen yang menjadi satu kesatuan, jadi satu sistem yang selalu gua pegang. Kalau kita di dalam menjemput takdir, karena ini kan ibaratnya takdir. Betul. Takdir itu bukan ditunggu, bukan menunggu takdir, tapi takdir itu harus dijemput. Yang tadi yang takdir rezeki, jodoh, maut. Nah, sedangkan ini terkait dengan rezeki. Iya, dari silaturahmi kan. Ini kan silaturahmi, ya, betul. Sedangkan silaturahmi keutamaannya 3. 1, insya Allah membuat badan kita menjadi sehat. 2, membuat kita panjang umur. Dan 3, insya Allah sebagai pembuka pintu rezeki. Betul. Nah itu ya kan. Nah, jadi ada 4 komponen itu yang harus menjadi sistem yang sudah melekat di diri kita sebelum kita melakukan sesuatu. Itu yang 1, ikhtiar. Ikhtiarnya melalui ya teknologi itu, ya. Ikhtiar. 2, berdoa. Betul. Paling tidak kalau Muslim berdoa itu baca Bismillah, paling tidak menyebut nama Tuhan. 3, iman, yakin. Ya. 4, ikhlas. Nah ini Ya. sering gue bilang, ikhtiar tanpa doa tidak ada artinya. Karena doa senjatanya umat beragama. Doa tanpa dilandasi rasa keimanan bagikan menggarami air laut. Betul. Iya. Karena sekalipun kita tiap malam, atau katakan tiap malam lah, seminggu 3 kali sholat tahajud, berdoa, tapi kalau tidak yakin, ya, percuma. Ya. Harus yakin. Ya karena kata Tuhan,
kalau aku sih gimana prasangkaan hambaku. Nah itu maka yakin. Yakin. Dan terakhir, sekalipun kita sudah yakin karena kita mengerti, memahami dan menyadari bahwa walaupun kita memiliki 99,99,99% pengetahuan dan kemampuan, tapi perlu diingat 0,01% milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai kehidupan ini. Nah, ini yang bisa, walaupun 0,01% ini yang bisa membuat sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin, yang mungkin bisa menjadi mustahil. Akhirnya ya sikapi dengan rasa keikhlasan, sudah yakin apapun ketetapan Allah nanti ikhlaskan. Karena iman tanpa ikhlas bagaikan jasad tidak memiliki ruh. Gitu ya. Nah, jadi 4 komponen itu menjadi satu kesatuan. Itu yang gua sikapi selama ini. Oke, saya skip lagi ya Pak Bang Hen ya, Ya. Bang Hen yang 99 ini. 50 tahun kan cukup panjang. Kok bisa mengenal saya? Itu dari mana? Ada ciri-ciri khasnya nggak? Sebenarnya kalau gua kenal lu sih yang gua ingat, pertama ya terus terang otomatis namanya jangankan 50 tahun, 20 tahun saja. Kadang kita karena punya kesibukan, punya kegiatan, aktivitas lain, bukan apa ya? Bukan terlupakan, lupa. Iya, lupa. Tapi pada saat ada salah satu kawan membuat grup WhatsApp untuk kawan-kawan Kecil. lawas, kalau bahasa Banjarmasin, lawas, ya. kawan-kawan lawas, kawan-kawan lama. Setelah kita bergabung, baru gue ingat, oh Paulo yang gue ingat, terus terang kalau dari PIS itu mata ya. iya, karena ya masing-masing punya ciri khas sendiri. Misalkan saudara Paulo mengingat saya mungkin apanya, iya, ada mungkin ingat senyumnya. Kalau ini memang ingat ini Mata juga. matanya ya. Karena ya modelnya ini katakan keturunan Portugis lain sendirilah. Ya. Oke, aku tutup ya, Iya. supaya penonton nggak bosan ya. Iya. Saya sedikit ceramah agama ya. Oke. Teman-teman di luar sana ya, kita manusia ada 5 indera ya. 5 indera itu betul-betul kita bisa 4 inderanya, 5 indera, 4 indera kita bisa melakukan seni peran watak, ya kan. Rambutannya pendek jadi panjang, ya kan. Kulitannya hitam jadi putih, ya kan. Pokoknya pakaian pun bisa dirubah, ya kan. Gaya pun bisa dirubah, style pun bisa dirubah. Tetapi mata tidak bisa acting. Mata tidak bisa bersandiwara. Contoh, kamu mukanya galak, kamu mukanya jahat, kamu nggak suka sama orang itu. Mata kamu tidak bisa acting. Akhirnya mata kebencian kamu ada, mata kesukaan kamu ada, mata keikhlasan kamu ada. Jadi mata adalah benang merah, guys. Yang dibilang dari mata turunlah ke hati, terjadi loving gitu, guys. Jadi mata adalah benang merah dari segala-galanya. Yang dibilang misteri ilahi adalah kalau Allah sudah mengendaki, tidak ada yang mustahil. Yang dibilang kun fayakun gitu, guys. Jadi selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Saya dengan Bang Hen 99 tahun, 50 tahun dia nggak pernah ketemu. Sampai saat ini bisa bertemu kembali ya. Dibilang waduh sudah terlupakan ya. Tapi dari mata itu ciri khas. Mata itu adalah dalam tubuh 5 indera itu, mata itu tidak bisa acting. Mata itu tidak bisa berubah gitu, guys. Jadi kalau kita disidik ya, apa dibuat, apa dipoto ya, pasti pakai mata, foto di mata. Mata itu tidak bisa berubah kata-kata atau apapun bentuknya. Jadi selama saya sama sahabat kecil Bang Hen ini, kita berdua ya Bang Hen ini ya termasuk ustadz juga ya, penceramah agama juga. Dia menyiarkan kebaikan, menyiarkan wahyu di muka bumi ini. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50 tahun nggak bertemu, sekarang bertemu kembali ya kan. Dan sekarang saya berdua sama Bang ini selalu menyiarkan wahyu di muka bumi ini. Pesan saya, dalam satu hari jangan berbuat dosa sekecil apapun juga. Dilatih dari sekarang.
berbuat kebaikan, jangan berbuat dosa. Dalam satu hari jangan berbuat dosa, sekecil apapun juga lama-lama terbiasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Bye. See you. Waalaikumsalam. Luar biasa.